Miss, seperti orang-orang soalnya dong. Apa nggak malu ke luar negeri? Jadi sembako programnya turunkan. Kemudian maaf, tolong ya Pak Prabowo segera putus mata rantai beliau dengan Mulyono. Tapi saya pernah baca di YouTube, kok dilempar ke Rosuryo? Kurang ajar nggak? Kan kurang ajar nggak? Hah? Ya kurang ajar banget, kurang ajar. Belegug tak Sunama Sunama belegug. Jadi mengapa sandarannya kuat? Satu, dia sudah melanggar undang-undang, bukan memanipulasi, menabrak batas usia. Kedua, dia orang sakit. Orang-orang yang miskin, orang-orang duafa. Jika sekarang Pak Prabowo melupakan hal itu, dosa besar. Kembalikan kesejahteraan rakyat sebagai amanat konstitusi pasal 33 Undang-Undang Dasar 45. Sumber daya alam harus dinikmati oleh sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Saya harus memberikan kesempatan kepada gadis kita Ibu Iva yang usianya baru 18 tahun. Silakan Bu Iva. Luar biasa ya, semangat. Semangat juga dengan anak buah ideologis Rizal Ramli itu di belakang. Baru datang. Silakan Bu. Baru 18. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan pandang saya sekarang. Bukan kepala 8 tapi dibalik kepala 1, 18. Pemudi zaman Jepang. Pemudi zaman Jepang. Remaja kolot. Jadi kami berdua ini soulmate. Kemana-mana suka berdua ya. Insya Allah. Kami tidak mau berpanjang-panjang karena kalau melihat proses panjang teuing liur, matak mumet, tahu mumet, liur kepala. Kalau mengungkit kesalahan tidak akan tercatat segerobak. Kita mau intinya aja ya. Jadi ada 3 poin barangkali ya. Di situ kita lihat adili Jokowi atau makjulkan Pupu Papa. Nah, kalau saya sih ya, nggak tahu si Nur ya, lebih condong toksitnya dulu dikeluarkan, toksit, tahu toksit? Pupu Papa, itu dulu. Karena kalau Jokowi mah, dia kan sudah tidak menjabat, jadi dasarnya sulit. Apalagi katanya ada pasukan berani mati ya, teng mati dari mana? Mati heula merenya, atau mati ulang heula. Jadi kalau saya, kenapa saya berani ngomong? Saya sebetulnya sedih, ibu-ibu, bapak-bapak. Bukan saya yang saya miris. Saya mah paling esok lusa nggak dipanggilnya. Saya lihat tadi nggak ada penjagaan ya. Kalau tahu dijaga kemudian langsung ditembak juga jadi ditembak mati saya mah. Kalau saya mah nggak pakai ditembak juga sudah mati sendiri. Umurku sudah ya. Jadi kenapa berani? Ya kayak saya berani mati. Udah umur 81 kagak ditembak juga mati sendiri. Ini udah pakai tongkat, iyalah mati sendirilah. Jalan juga kadang-kadang sudah pakai itu
Sehat. Tapi saya kalah sama yang pakai itek 21. Bu Ida hebat, kalau saya mah kagak mau. Habis dioperasi. Nah jadi kalau kita mah berdasarkan fakta dan lapangan. 3 poin ya. Menurut yang ini. Ini ya ibu-ibu, yang menginspirasi kita sebetulnya, yang ingin saya sampaikan bahwa kita itu bergeraknya di bawah. Jadi kita melakukan belusukan, dan saya ketemu dengan Umi ini menjadi soulmate tanpa sengaja. Karena kita punya pemikiran, visi dan misi yang sama, akhirnya kita setiap Jumat insya Allah ya Mi turun ke lapangan. Jadi apa yang akan disampaikan di sini oleh Umi atau oleh kita adalah fakta, ya, fakta di lapangan. Di sini juga ada tim kita ya. Jadi yang menjadi pemikiran kita ya Umi ya, ada 3 hal ya. Bahwa pertama yang mungkin kita lupa, bahwa negara kita itu benar-benar dalam keadaan sudah terpuruk, tidak baik-baik saja. Saya ingat kita turun ke Garut, ada tulisan curahan rakyat yang mengatakan rakyat dipaksa sehat di negara yang sakit, gitu katanya Bu Kurnia. Dan ini ditulis nyata-nyata di desa. Jadi bukan sekedar propaganda ya, Dr. Kurnia. Saya kagum dengan Anda juga ya. Jadi mungkin yang ingin kita sampaikan Umi, berdasarkan apa yang kita lihat di lapangan, kemiskinan itu sudah sangat rendah. Pendidikan hancur, tadi Bu Kurnia udah sampaikan. Anak-anak kita tuh bukannya tambah pintar, tambah bodoh. Ya Bu, kalau orang kaya gak ada masalah. Homeschooling adalah jalan keluar. Bagaimana dengan mereka? Ini Umi juga nih, cucu-cucunya homeschooling. Tapi bagaimana dengan yang tidak mampu? Jadi satu, mungkin nanti Umi akan lanjutkan. Pesan yang kita inginkan adalah kepada Bapak Prabowo, Anda itu menang didukung oleh emak-emak yang ada di grassroots level. Orang-orang yang miskin, orang-orang duafa. Jika sekarang Pak Prabowo melupakan hal itu, dosa besar. Kembalikan kesejahteraan rakyat sebagai amanat konstitusi pasal 33 Undang-Undang Dasar 45. Sumber daya alam harus dinikmati oleh sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Tolong ini menjadi salah satu pernyataan sikap, walaupun mungkin tadi tidak disebutkan ya. Ya Umi mangga silakan. Nah, kami ini berdua sebetulnya sarjana hukum. Cuman sering belusukan jadi kantin di tempat sampah ya. Jadi begini ya, yang sudah jelas ya. Tapi saya tuh malu kalau di depan bapak-bapak semua. Sorry nih ya, nggak sopan ya. Dah. Nenek-nenek mah boleh nggak sopan. Nenek-nenek mah nggak apa-apa. Jadi sebetulnya di depan bapak-bapak ahli termasuk Pak Dindin juga malu. Saya mah sarjana ece-ece S1 gitu tenggelam di PU nya. Jadi saya S1 tahun 63 zaman Mukhtar Kusuma Atmaja, zaman baheula. Tapi kita masih ingat ya. Satu, kenapa saya mengatakan bahwa pupu papa dulu. Pertama, ketika dia pendaftaran, udah jelas dia salah melanggar undang-undang. Di zaman babaheulanya 40 tahun yang lalu ya 50. Masa ada suatu peraturan dirubah cuma dalam sehari, batas umur eta. Kemudian dari uraian dokter fisiologi ya, itu udah jelas dia tuh sakit. Di atas ini malah, di atas paranoid. Udah jelas sakit. Dan maaf loh ya, tadi ada ibu ahli IT bahwa pupu papa itu punya dia. Tadi bu siapa? Ya, itu udah jelas, sudah pernah saya tanyakan, cuma saya nggak boleh ngebocorin ke siapa ya. Memang jelas pupu papa itu punya si Gibran. Tapi saya pernah baca di YouTube, kok dilempar ke Rosuryo? Kurang ajar nggak? Kan kurang ajar nggak? Hah? Saya kurang ajar banget, kurang ajar. Belegug tak Sundama. Sundama belegug. Jadi mengapa sandarannya kuat? 1,
dia sudah melanggar undang-undang, bukan memanipulasi, menabrak batas usia. Kedua, dia orang sakit, sakitnya di atas paranoid, jadi di atas apa ya, di atas yang mendekati, jadi dia punya sakit jiwa. Kemudian dia punya program andalan, katanya makan gratis. Cek urang mah bukan program andalan, program kurang ajar, melecehkan bangsa Indonesia. Masa kita mau balik zaman baheula, zaman kerja paksa, rangsom, nyadong, bayangkan barejeng eta cenah tina 50 jadi 25 jadi 7,5, daharna 7.500. Kemudian yang lebih lucu lagi, duitnya mengutang katanya, nginjem. Jadi kalau saya usulkan nggak usahlah program makan gratis, katanya program kokojo belegug. Ya kalau orang Sunda bilang belegug, saya kurang ajar. Naon itu memalukan bangsa. Lebih baik tolong, sembako suruh turun supaya ibu bapaknya bisa beli sembako, beras. Sembako turun, jadi jangan membuat bangsa kita tuh menjadi pengemis seperti orang rangsom, nyadong. Apa nggak malu ke luar negeri? Jadi sembako programnya turunkan. Kemudian maaf, tolong ya Pak Prabowo segera putus mata rantai beliau dengan Mulyono. Putus mata rantainya. Seperti begini ya, salah satunya ya nih ya. Prabowo kan janji ya mau menginikan korupsi. Kemudian hari-hari ujuk-ujuknya Pak menaikkan PPN. Kalau saya mah bukan asal-asalan, saya pengusaha walaupun kecil. PPN naik 2% kan besar artinya. Kalau untuk konglomerat ya, pengusaha gede yang dilindungi sama beliau, enak dia, enak kan. Kalau kita nih pengusaha kecil, ya di atas 1 M itu teh besar sekali. Kalau 2% dari 10 miliar berapa? 200 juta, sama dengan untungnya kita. Itu kemudian juga masalah ini pemborosan. Maknya ada pegawai negeri katanya mau pensiunnya dibayarkan sekaligus. Tapi anggota DPR udah oleho, masa mau dikasih pensiun seumur hidup? Di mana duitnya? Saya manggil aja bicara, nggak mau bicara angan-angan. Dari mana duitnya? Sekarang Pak Sugeng Waras dapat pensiunnya, cina mau dijadikan sekaligus dibayar. Hari mereka anggota DPR mau dibayar seumur hidup pensiunnya. Dan saya minta ridho atuh. Jadi itu satu. Kemudian masalah apa? Kemiskinan, ya nanti. Yang kemiskinan itu terutama tolong program beliau itu turunkan harga sembako supaya rakyat bisa beli beras. Kita kan ya, ini terus sengaja ya. Mungkin kalau kita kan langsung ke tempat pembuangan sampah. Itu kalau kita kasih nasi sama beras, ya Allah. Kemudian kalau kita ingat ada beberapa pemulung itu adalah usia produktif. Saya suka ingat anak cucu. Mereka mulung, kemudian tidurnya dengan sampah, makannya dengan sampah, air bersihnya juga hese. Itu jadi kita nih sepertinya sedang punya memberdayakan, mau bikin kopi gendong ya. Jadi itu yang ada di lapangan. Tolong, jadi Pak Prabowo ingat janji-janjinya itu. Kemudian masalah tenaga kerja. Kenapa tenaga kerja di Indonesia dibayar murah, tapi kalau tenaga asing? Kemudian tenaga ahli juga Bapak ada yang di sini yang dari tenaga ahli. Tenaga ahli Indonesia itu kalau dibayar itu lebih rendah dari tenaga asing, tenaga ahli asing. Mereka dibayar dolar dengan fasilitas. Tenaga ahli urang mah dibayarnya itu tidak sesuai lah. Jadi barangkali karena saya itu 3 generasi dari mulai Soekarno ya, sebentar waktu saya masih SMP. Nah saya mulai aktif sebagai preman-preman ini sesudah saya SMP, jadi angkatan 66 lah. Nah kebetulan saya
sefrekuensi sama, maaf loh, Pak Adi ini sepupu, sama-sama ketemu di pergerakan. Kita merasakan banget. Jadi tolong patah rantai Prabowo diputus dengan Jokowi. Itu, tolong. Kalau itu nggak diputus, cabe-cabe baik lagi. Oke. Saya mohon kepada panitia dari Silat Bank, silaturahmi tokoh bangsa. Semoga ada kegiatan lanjutan melakukan selagi pertemuan evaluasi 100 kerja Jokowi. Mudah-mudahan akan dilakukan lagi oleh Bang Refli Harun ya, Bang Refli. 100 kerja Jokowi mohon dievaluasi. Prabowo 100 kerja. Maaf ya, ini saking ku geuleuh tak kasih Prabowo teh. Kasih Jokowi. 100 kerja Prabowo ya, mohon dilakukan evaluasi melalui lalu dihangketkan sampai pupu papa itu dimakjulkan, itu toksik, racun. Siap? Oke, jangan berhenti sampai dimakjulkan. Nah, mari kita ambil semangat Bandung. Kita nyanyi sama-sama halo halo Bandung. Orang Bandung, ayo nyanyi halo Bandung. Kita tutup dengan halo halo Bandung. Ayo. Lagu katanya halo halo Bandung. Ayo. Orang Bandung. Halo Bandung, kota periang. Halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api. Mari bung Rebut kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.